nenek-nenek malam. Oh, nah, ilaha. Ini cakep nggak? Cakep, coba nenek-nenek jam 12. Jugi jaga jugi. Kereta berlari. Jugi jaga. Cakep nggak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Alhamdulillah Allazi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul jalal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiyaihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin. Amma ba'd, biar kelihatan kayak ustadz beneran. Cager teteh cager. Hampura ya mah hampura ya mah lain ustadz ya mah. Dukanya ya mah neangan duit bae orang. Gan bae gitu. Gan bae ceramah di dia orang menang DP jeung ninja. Ninja aing. Bentar baca dulu, mohon izin, mohon ikhlas. Orang-orang tua saya, guru saya, kiai saya mohon ikhlas. Kalau kiai ikhlas, Allah ridho. Mudah-mudahan kita masuk surga ikut rombongan kiai, amin. Wil khusus yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Kiai Haji ini, almarhum ya? Almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Nurdin. Bentar baca dulu. Ini sok iya. Kalau nggak pakai kacamata agak burak gitu. Matanya udah gini, udah rada mata-mata. Mohon maaf kalau lihat bacaan kurang begitu jelas, tapi kalau ngelihat duit ratusan paham. Mohon izin wabil khusus keluarga besar yang kita muliakan, yang kita hormati sama-sama, keluarga besar dari Bapak Haji Atmawijaya dan Excel visual ya. Mohon izin, saya nggak begitu ini bacanya. Kadang-kadang kalau duit saya nggak baca lagi, saya kantongin aja. Bil khusus masyarakat RW 09 dan lembaga RW 09. Bil khusus keluarga besar Bapak Haji Enduh dan para donatur yang ada di wilayah RW 09. Mohon izin komandan saya dari Kapolsek Ranca Bungur. Ya, izin komandan Babinsa, terus juga siapa lagi? Kiai saya, orang tua saya dari Taman Mini Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sofandi. Mohon izin, mohon ikhlas Kiai, dan adik-adik saya, teteh saya,
emak saya, nini saya, kulluhum, everybody, I love you full. Mohon maaf, kenapa saya nggak sebutin satu-satu? Bukan saya kurang hormat. Kenapa saya tidak sebut? Karena memang tidak ditulis. Ya, itu yang jauh-jauh di sana, hai. Emak, nini genutur tuh deh, hai. Ini ke cabe-cabean baik. Ya, kakak-kakak saya, akang-akang saya, wabil khusus teman-teman panitia, Bapak RW kita yang kita hormati, mohon ikhlas Pak RW. Pak RW udah deg-degan baik, takut saya nggak datang, tapi alhamdulillah ada kan. Saya pantang diundang tidak hadir kalau udah masuk DP. Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Cakep. Ini kalau kata orang Arab, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari kiai kita, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Amin. Yang ada anak yatimnya kumpul di sini, benar? Terus haul dari orang tua kita, guru kita, kiai kita kumpul di sini. Amin. Terus maulid juga kita kumpul lagi di sini. Amin. Ini yang disebut al-jama'atu rahmatun. RT-nya ngikut, RW-nya apalagi emang panitia. Pak lurahnya mohon izin hadir ya. Di Bapak lurah kita mohon izin Pak lurah ya. Terus ibu-ibu seluruh jamaah hadir, pengen ketemu Arianda. Yang main di itu teh, main yang itu ganteng-ganteng. Hah? Oh, ayo mah ganteng-ganteng suwe iya mah. Ya Bu, ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat. Makanya orang tua kita, kiai kita sering bilang apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Punya duit dipakai ngaji berarti duit ngajak ibadah. Punya seragam pengajian dipakai ngaji, seragam kita ngajak ibadah walaupun belum lunas. Ya, punya tenaga, punya waktu dipakai ngaji berarti tenaga dan waktu kita dipakai ibadah. Lurah ngaji berarti lurah ngajak ibadah. RT ngaji berarti RT ngajak ibadah. RW ngaji berarti RW ngajak ibadah. Kapolsek kita ngaji berarti kapolsek kita ngajak ibadah. Itu yang bikin negeri kita aman, sebab di mana taklim nggak ada kerusuhan. Kata Kiai, ad-dunya mal'unatun, dunia dan seluruh isinya dilaknat oleh Allah, illa zikrullah, kecuali zikir ke Allah. Yang kedua, taklim nggak ada laknat dari Allah. Setuju? Duduk, ada nggak yang nyusun satu-satu? Semua menghadap saya, ada nggak yang nyuruh? Ada nggak perintah komandan semua menghadap ke Haji Akri? Ada nggak? Ada nggak Pak Lurah bilang seluruh warga kalau Akri sudah di panggung menghadap ke Akri? Ada nggak? Tuh ibadah bukan? Rusuh nggak? Yang ngasih 5.000 mangga, yang 2.000 mangga, yang 10.000 mangga, donatur yang punya duit 1 juta mangga, aman nggak? Rusuh nggak? Tuh, makanya andai kata seluruh negeri ini ngaji, termasuk pelawak-pelawaknya ngaji, insya Allah nggak rusuh, betul. Sebab apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Dei Allahumma Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cakep tuh. Kita ngaku cinta sama Nabi, kita ngaku cinta Rasul, kita berharap nanti kita dapat syafaatnya dari dunia ila yaumil qiyamah, dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup cuma dua. Mau kemana lagi antara rahmat dan laknat? Yang kira-kira jadi rahmat ini bukan? Betul nggak, Bu? Yang jadi kira-kira jadi laknat urusan yang udah dilarang sama negara, dilarang sama agama, dilarang sama orang tua kita kerjain, kira-kira laknat bukan? Berapa banyak anak-anak kita yang karena hidup nggak bareng-bareng mencari rahmat, akhirnya lari ke narkoba, kira-kira parah nggak? Satu cimeng nih kalau nggak salah izin komandan 2 tahun setengah ya. Satu pocongan ibu gele itu 2 tahun setengah. Di penjaranya 2 tahun setengah. Kalau di sel jangan kata 2 tahun, buat abang-abang saya barangkali yang pernah ngalamin ya, 2 hari aja nggak enak. Di dalam sel nggak enak. Makanya pengen mabuk doang, pengen senang, akhirnya masuk penjara. Kira-kira senang nggak? Tuh udah musuh negara, berarti musuh polisi. Setuju? Jadi kalau saya ngajarin mabuk, besok mabuk nggak usah yang mahal-mahal. Kalau pengen ngisep pocongan tuh yang habis dimandiin mayat baru dibungkus, itu isep jempol kakinya semuanya. 3 bulan masih enek aja tuh. Nggak bakal di penjara, nggak bakal orang mayat habis dimandiin dibungkus pakai pocong, kakinya dikeluarin diisep jempolnya. Hebatnya taklim, hebatnya ibadah. Ketawa di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Amin. Tidur di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Benar. Tuh hebatnya taklim. Anak kecil ngaji pagi cakep, siang cakep, tengah malam anak kecil ngaji bagus nggak? Nenek-nenek ngaji pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji, tengah malam ngaji, masih cakep nggak? Tuh ibadah bukan? Coba kalau nenek-nenek malam, oh, nah ilaha, itu cakep nggak? Cakep. Coba nenek-nenek jam 12, jugi jaga jugi jaga jugi, agar reta berani, jugi jaga, cakep nggak kira-kira? Ditaklim bikin susah. Lihat dong wajah-wajahnya ceria, emak-emak, nenek-nenek juga kelihatannya non bahasa Sunda nanti ya. Nah, wow gitu. Ya kalau cantik masa nenek-nenek cantik. Udah kelewat. Lesung pipitnya bukannya 1, 7. Begitu jalan nyampe di jendela, nyangkut kulitnya. Nempelnya gini cetir. Yuk, saya nggak banyak cerita dah kalau mau ngaji sama kiai. Anak-anak mau bener di pondok, di majelis, di pesantren, di masjid tuh mau ngaji. Kalau sama saya mah, hahaha baik dah. Ya, hahaha baik nanti ngaji sama kiai bener. Jangan sering-sering ngaji sama artis. Sebab ustadz juga kalau udah sering masuk TV beda tipis sama artis. Ya Bu? Ustadz kalau udah sering masuk TV coba beda tipis sama artis. Makanya ngaji maka kiai baik, ke pemajelis baik, ke pondok baik. Saya juga biar begini-begini ngajinya sama kiai. Demi Allah saya nggak pernah belajar ngaji sama Eyang Subur. Makanya aman diundangnya ngaji baik. Iya bener, sampai ya maaf lah kadang-kadang sampai laku gitu ceramah gini. Bener, sampai nggak ada sepinya. Kemarin saya suruh ceramah dikasih 20 juta saya nggak ambil. Di sana di lubang buaya. Saya nggak ambil. Beneran, saya sih nggak apa-apa orang lihat duit enggak. Saya ceramah nggak ngeliat duit. Amplop enggak. Isinya juga enggak saya mah. Enggak bener saya mah. Kalau orang bilang lu nggak ngeliat amplop, lihat isinya enggak saya. Emang nggak ngeliat amplop, nggak ngeliat isinya. Saya lebih lihat jumlahnya. Teuing tadi amplopan kayak teuing. Daripada di amplopan isinya jigo, enggak. Ada yang bilang kalau kiai ceramah minta dibayar dosa katanya. Ada yang bilang begitu ya, saya sih oke aja. Malah justru ngundang kiai suruh ceramah nggak mau bayar itu yang lebih dosa. Aturan hiji-hiji dong. Kira aku ngenain doang. Ampura.
Ampura, pokoknya iya, pokoknya babna bab. Itu baik. Ceramana eta jatri. Ilmu naon. Geus kitu bae. Atuh jamaah balik ka imam menang ilmu naon? Geus sakitu ge ngaji. Pokoknya mah baik. Maksudnya cuman izin kalau yang habis ganti gigi pegangin gitu. Gitu. Bari diceklan huntuna. Yang habis beli gigi pego ketawa calang apa ho ngancang huntuna atuh nyari kanan aing. Ya, ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat. Ini yang disebut adalah kebersamaan yang membawa kita kepada rahmat, kepada kebaikan. Punya duit dipakai ngaji jadi rahmat, coba apa? Oh, orang yang punya duit banyak kok, jarang yang resep sama ngaji, ya kan? Makanya kaya nggak ukuran jadi royal, yang berkah ini nih. Saya nggak yakin di sini ada anak presiden, nggak yakin. Anak pengusaha kaya juga nggak ada kayaknya. Kelihatan sih dari wajah-wajahnya gitu, agak-agak ngepres gitulah. Tapi ini adalah anak-anak dari orang-orang tua kita yang ahlil khair, amin. Almarhumah ibu bapak kita yang ahlil khair, amin. Ahlil jannah, amin. Kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang ahlil khair. Jadi kenapa sekarang kita ngaji? Karena ibu bapak kita ngaji. Ayo coba. Mungkin kalau bapaknya presiden, belum tentu bisa jadi anaknya pengen jadi presiden. Tapi karena bapak ibu kita, kakek nenek kita ngaji, sekarang kita kumpul ngaji. Berarti kenapa sekarang kita muludan? Karena ibu bapak kita muludan. Kenapa kita tahlil? Karena ibu bapak kita tahlilan. Betul. Ada sebagian orang yang mau, mohon maaf izin komandan, ada sebagian orang yang tidak mau menerima perbedaan, sehingga kadang gampang mengkafirkan orang, gampang membid'ahkan orang, karena tidak belajar menerima perbedaan. Mohon maaf. Ada orang yang mengatakan kok orang yang sudah meninggal dikirimin Fatihah. Emang nyampe? Kalau teteh nggak percaya, coba teteh meninggal. Nanti saya kirimin, kalau nggak nyampe miss call. Urusan sinyal nyampe, kita SMS dari sini ke Jakarta nyampe enggak? Nyampe. Urusan sinyal nyampe, apalagi urusan jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Bertayangan banyak coba, untuk percaya. Abdul lihat di korok ya, yang minum. Oke. Makasih. Iya, atul di korok. Mohon maaf ya ibu ya, teteh, emak saya, nenek saya, mohon maaf ya saya di atas ya. Ini bukan karena nggak sopan, karena memang ini apa namanya, bukan saya diri di atas tuh, emak di bawah, sebetulnya kan kurang sopan ya. Tapi mohon maaf ini, kenapa saya di atas? Karena emang udah dibayar sih. Emang haus, kalau banyak ngomong pasti banyak minum. Agak haus, banyak minum pasti banyak kencing. Izin komandan, terima kasih. Baru kali ini ada orang minum makannya tisu. Ampura izin komandan. Siap. Terima kasih. Emang mungkin masing-masing daerah beda sih. Ada yang orang minumnya air putih, makannya singkong goreng gitu kan. Ada yang kadang-kadang kue gitu. Mungkin komandan udah terlatih, jadi minum air putih makannya tisu. Iya komandan. Nggak apa-apa, saya kalau dikasih air putih saya nggak ngerasa ustadz, saya nggak ngerasa penceramah. Saya kalau dikasih air putih seperti merasa kayak dukun sembur. Bener, kayak dijape ku abah, cincager, cincalakan kumaranehnya. Wawi, puing.
Kesian mah hahaha bae dah bosan dah. Ngaji apa ya kan ya. Ibu ikhlas ngelihat saya, teteh ikhlas, hadirin ikhlas ngelihat saya, senang segitu kayak ngaji. Nah pusing-pusing amat ha. Bayar lagi 2.000 kan ya. Iya deh. Tapi kan patungan rame-rame kan. RW tadi ngomong ada yang kasih 2.000. Ya paling ketua itu resikonya kalau nggak nalangin nombokin. Itu ketua. Yarin, makanya besok angkat lagi jadi ketua. Ya biar nombokin. Biar menjual motor kan. Ada nggak orang yang sering ngaji, demen duitnya dipakai ngaji, demen duitnya dipakai ibadah, sampai miskin, motor nggak punya, mobil nggak punya, rumah nggak punya, ada nggak? Oh nggak ada. Tapi orang gila harta karun tak, gila duit gaib tak, banyak yang ngacak-acakan. Duit gaib, terus kepean bae nu jelas udah gaib. Biut. Terus nggak apa-apa, saya sambil duduk nggak apa-apa ya. Karena penyakit penceramah cuma 2, kalau nggak sakit pinggang turun berau. Jadi mohon maaf saya agak-agak duduk ini nggak apa-apa ya. Kalau seneng tungguin, nggak seneng buru-buru pulang bawa rombongan. Supaya saja nggak terlalu lama gitu. Iya dong, masa enak di aku nggak enak di kamu. Kuat sampai jam 12 kuat. Jam 11 kuat. Sampai setengah 12 kuat. Sampai jam 12? Bener teh? Sampai jam 1? Saya yang gak kuat, saya yang gak kuat. Ada memang penceramah di sini yang kuat ceramah sampai 1 jam, 2 jam itu ada. Yang 3 jam juga ada. Masya Allah. Udah berapa penceramah, yang ceramah di sini sampai meninggal dunia? Puas ya, puas. Ya Bu, terus. Santai ya. Terima kasih. RW merek Pebolu. Merek dik, mohon maaf Pak RW kalau saya nggak makan nih mohon maaf ya kalau saya nggak makan bukan saya nggak menghormat, bukan nggak enak, banyak jamaah kan saya makan nggak enak. Ayah kardus di kardusan baik. Jadi malu saya nggak enak gitu, terlalu baik RW-nya. Minta singkong Begitu masuk banyak pohon singkong. Dulu bapak saya, emak saya, maaf Bu, saya juga makannya singkong dulu. Bukan berarti saya dari keluarga miskin, maaf. Maaf, ibu saya bukan orang miskin, bapak saya juga bukan orang miskin. Fakir. Miskin susah, ini mah fakir, ada belangsak. Ibu saya anaknya 13. Saya anak ketiga. Ibu saya bangga ngeliat ibu saya. Makanya ibu saya begini nih, senengnya ngaji gitu, salawatan. Ibu saya begini senengnya nih. Nggak cakep-cakep banget sih, biasa aja gitu. Beneran. Nggak kayak Tamara Blesowski gitu. Enggak, biasa mirip lah, muka-muka gini lah gitu. Lepas aja gitu. Cakep banget juga enggak, jelek banget juga enggak sih. Ibu saya gitu, tapi anaknya 13. Asal sarapan pagi ngegroyak tuh. Rebutan, katicak hiji pae hiji. Lalu rebutan gitu, keinjak mati hatu. Kadang-kadang yang paling tua suka ada seraka gitunya. Kelolodan mati lagi aku. Dari 13 tinggal 9 keluarga saya. Dari 13 tinggal 9. Alhamdulillah saya hidup. Asal mau ketincak ngelesai. Alhamdulillah hidup kene. Kalau nggak ngeles pae aing. Ya. Ini mohon maaf saya ceramah nggak tahu judulnya kemana apa. Karena di awal guys saya sudah kasih tahu babnya bab
Ya mah, hampunan bae ya mah. Pokoknya ieu babna bab. Pokoknya ngerti teu ngarti. Baik. Ya mah, penting mah hati senang. Karena suami yang baik adalah suami yang sering bikin istrinya tersenyum. Anak yang baik yang disebut soleh adalah anak yang selalu bikin ibu bapaknya tersenyum. Setuju? Sekarang kita tanya suami kita sering bikin kita senyum apa sedih? Sering bikin kita senang apa sedih? Kita punya anak sering bikin kita senang apa sedih? Tuh. Ya, makanya saya nggak mau banyak-banyak, bikin emak senang aja dulu. Ngaji ntar sama kiai. Bener. Senang aja dulu. Bab saya melihat urusan ibu yang namanya jadi ibu ngurusin anak capek nggak? Waktu ngajuru, waktu melahirkan ngedennya sakit nggak? Sakit, tapi resep. Waktu ngajuru nyeri henteu teh, nyeri tapi nyeri ge nganakan baik. Berarti nyeri ge resep. Ya, emak saya juga begitu. Makanya hebatnya emak. Awas, adik-adikku sayang, anak-anak muda. Maaf nih, sekarang kita jadi emak. Dulu sebelum jadi emak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana emak-emak kita? Ayo teteh, dulu sebelum punya anak kita pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana dengan ibu kita? Kalau sekarang kita punya anak jangan galak-galak, ya, jangan galak-galak. Teteh waktu ngelahirin anak sakit kan? Sakit kan? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Daripada capek, ini baik. Ya capek kan? Tapi dasar emak memang manusia paling hebat. Setiap emak ngeden mau melahirkan, semua pada nungguin. Anak yang udah gede nungguin, ya. Dokter nungguin, bidan nungguin, emak lagi mau ngeden. Coba bapak ngeden, siapa yang nungguin? Ayo bapak-bapak lagi ngeden, ada nggak yang nungguin? Nggak ada, tuh hebatnya emak. Bener. Bapak lagi ngeden, lawang kabuka, itu langsung teriak baik, tutup bapak.